Halo Sobat Mido, kembali lagi di Mipod, Mido Podcast, podcastnya kantor imigrasi Madiun. Episode kemarin kita sudah membahas tentang pembuatan paspor, bagaimana syarat-syaratnya, dan bagaimana pembuatannya. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang biaya dan visa, pekerja migran, dan juga paspor untuk anak-anak, terutama anak yatim piatu. Nah, nanti kita akan dijelaskan oleh narasumber kita, Pak Adi. Siap. Boleh diperkenalkan Pak, namanya siapa, jabatannya, sama apa sih pekerjaan singkatnya di sini? Baik, nama saya Rizaki Pratama Putra, biasa dipanggil Adi. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan di Kantor Imigrasi Madiun. Ya, tugas dan fungsi saya untuk melayani pemohon paspor, yaitu berarti subjeknya warga negara Indonesia ya, yang akan membuat paspor. Terkhususkan untuk dokumen perjalanan, jadi Betul. paspor, visa gitu bagiannya Pak ya. Kalau visa itu nanti ada bagiannya sendiri ya, itu ada di bagian izin tinggal. Kan kalau di episode 1 kemarin kita membahasnya tentang pembuatan paspor dan syarat-syaratnya Pak. Ya. Baik 5 tahun atau 10 tahun. Nah, kalau udah punya paspor nih, terus mau keluar negeri, apakah kita harus membuat visa juga gitu Pak? Oke, berarti kita bahasnya POV-nya kita sebagai WNI ya. Oke, berarti kita sebagai WNI yang mau berpergian ke luar negeri. Itu ada beberapa dokumen yang harus kita persiapkan. Jadi ini sebagai pengetahuan juga, jadi karena banyak orang yang menganggap kalau misalkan kita sebagai WNI mau keluar negeri itu ngurus visanya juga di imigrasi. Masih banyak yang beranggapan seperti itu. Ini sedikit kita luruskan. Jadi imigrasi Indonesia itu kalau subjeknya WNI itu berarti kita hanya melayani untuk permohonan paspor ya. Jadi kalau boleh kita breakdown, kalau persyaratan keluar negeri itu kan ya selain dengan tiket, akomodasi dan segala macam, kita juga membutuhkan dokumen perjalanan yaitu paspor dan visa sebagai izin masuk. Nah, kalau paspor ini dikeluarkan oleh negara yang berwenang, dalam arti negara yang berdasarkan keluarga negaraannya. Contoh orang Indonesia berarti paspor Indonesia. Sementara visa ini sesuai dengan negara tujuannya. Karena ini berkaitan dengan izin masuk ke suatu negara. Jadi harus ada sesuai tujuannya Pak ya? Betul. Kalau misal kita tujuannya ke Amerika misal, jadi penerbit visanya tuh Amerika. Betul. Dalam arti perwakilan negara Amerika yang ada di Indonesia, yaitu kedutaan besar berarti kan. Karena kan kedutaan besar itu mewakili suatu negara di dalam negara. Gitu. Atau kalau sekarang sudah bisa lewat online, berarti bisa juga lewat online. Visa bisa online sekarang. Beberapa negara sudah memfasilitasi untuk mengajukan visa lewat online, jadi tidak harus melulu datang ke kedutaan besarnya. Visa ini kan bentuknya seperti apa sih Pak? Karena kalau paspor kan bentuknya ya buku fisik ada dan di dalamnya ada chipnya gitu. Kalau visa ini bentuknya gimana sih Pak? Visa ini bentuknya macam-macam ya, dari dari zaman ke zaman itu berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi kalau boleh kita kategorikan mungkin ada 3 ya, yang tercetak, lalu yang terlampir di dalam paspor, entah itu tertempel atau dicap, lalu ada yang berbentuk elektronik. Kalau paspor diterbitkan oleh Dijen Imigrasi ya, kalau nggak salah ya? Iya, dari negara yang sesuai dengan keluarga negaraannya. Kalau bisa diterbitkan oleh kedutaan besar negaranya. Betul, negara tujuannya. Kalau untuk tahun 2026 ini Pak, untuk paspor sendiri itu biayanya masih sama atau ada penambahan biaya juga? Ada perubahan. Kalau tidak salah per tahun 2025 itu sudah ada perubahan. Jadi kalau boleh saya jelaskan, jadi dibagi masa berlakunya. Selain dulu kan hanya dari jenisnya yaitu elektronik dan non elektronik. Kalau sekarang itu ada tambahan dari masa berlakunya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Untuk paspor biasa, berarti yang non elektronik ya, paspor non elektronik dengan masa berlaku 5 tahun itu
350.000. Untuk yang 10 tahun itu 650.000. Paspor elektronik masa berlaku 5 tahun itu 650.000. Untuk yang elektronik 10 tahun 950.000. Betul. Bedanya apa Pak? Elektronik sama yang biasa? Jadi kalau yang elektronik itu dia ada chipnya di dalam halaman depan paspor, itu ada chip yang tertanam di depan, di dalamnya, ya, di dalam. Itu nanti ngaruh di auto gate nggak Pak? Kalau misalnya di bandara gitu, yang biasa nggak bisa auto masuk gitu? Oh, oke. Kalau dulu ya, dulu itu berpengaruh. Cuma sekarang sudah enggak. Artinya untuk pemegang paspor non elektronik pun tetap bisa menggunakan fasilitas autogate di bandara. Tinggal ditempel terus scan wajah gitu Pak? Betul. Hijau masuk. Yes. Biasanya kalau merah itu kenapa Pak? Jadi sepengalaman saya itu kalau merah itu ada kemungkinan namanya mirip dengan nama orang yang dicekal atau tanggal lahirnya atau tempat lahirnya. Jadi kalau boleh kita analogikan, si autogate ini seperti lampu merah. Ada lampu warna merah, kuning, hijau kan? Iya. Untuk yang bisa ini yang hijau dan yang kuning dengan kategori tidak terlalu identik. Jadi si mesinnya ini membaca dengan persentase lah, katakanlah seperti itu. Kalau misalkan kemiripannya hanya mungkin di bawah 50%, dia masih bisa. Tapi kalau ya ini masuk kategorinya kuning. Artinya yang hijau ini berarti yang tidak ada kemiripan sama sekali. Lalu yang kedua yang kuning. Kuning ini ada 2 kategori lagi, mungkin yang dengan persentase kecil dengan persentase yang besar. Yang lebih besar. Jadi kalau yang persentase kecil ini mungkin hanya mirip-mirip seperti nama Muhammad kan banyak tuh. Nah itu masih bisa. Atau yang misalkan yang besar ini ada namanya sudah mirip, tanggal lahirnya pun mirip gitu. Itu harus lewat ke kontak manual. Atau yang merah ini ya yang banyak orang yang mencari, yang masuk dalam daftar cekal gitu. Jadi kalau hijau ya masuk aja, kuning double check manual sama petugas. Betul. Mencari nggak itu Pak? Nanti kita sebagai petugas bisa cek kok. Kita bisa cek tingkat kemiripan ya. Tingkat kemiripan. Artinya kalau misalkan ya hanya namanya saja yang mirip tapi tanggal lahirnya beda, apalagi kalau misalkan keluarga negaranya beda, ya berarti kan kemungkinan besar bukan orangnya. Ya, dan juga si mesin itu bisa membaca jenis kelamin. Bisa, ya maksudnya kan tadi seperti yang saya bilang, dia ada persentase kan, ada beberapa indikator lah yang ditek. Salah satunya ya jenis kelamin. Nah ini balik lagi ke pembayaran atau pembuatan paspor Pak. Ada yang namanya biaya percepatan atau CND gitu ya. Oke. Nah biayanya ini berapa ya? Untuk biaya percepatan ini ada tambahan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Ya, artinya ini di luar dari PNBP paspor yang tadi sudah disebutkan ya. Oh ini jadi 1 juta ditambah buku paspornya. Betul, ini di luar dari PNBP paspornya. Dan ini resmi ya, artinya ini masuk ke negara dan termasuk dalam PNBP. Oke. Nah ini untuk pembayarannya, kemarin kan ada pemohon yang kebingungan pembayarannya ini lewat apa gitu. Boleh dijelaskan lewat online itu gimana atau offline itu gimana Pak? Oke. Jadi kalau kita boleh tarik mundur sedikit ya. Kita untuk M-Paspor ini atau pendaftaran paspor ini lewat aplikasi kan, setelah kita melakukan pendaftaran kita akan dapat kode billing namanya. Si kode billing ini itu kode bayar untuk kita membayarkan paspor. Jadi bisa kita bayarkan ke M-Banking. Setahu saya bank-bank BUMN itu sudah bisa sudah bisa melayani pembayaran melalui M-Banking. Lalu juga bisa dilakukan pembayaran di Indomaret sama pembayaran di kantor pos. Terus untuk yang kemarin juga ada calon pekerja migran Indonesia. Oke. Mereka kan ingin bekerja di luar negeri atau mendapatkan beasiswa di luar negeri.
Nah, mereka kok bisa sih dapat biaya paspor nol gitu Pak? Oke, jadi sebenarnya ada peraturan yang mengatur itu. Jadi ada peraturan Permenkumham nomor 9 tahun 2020 kalau tidak salah, itu mengatur tentang tata cara pemberian pelayanan paspor Rp0. Jadi ya, jadi di situ ada 3 kategori atau 3 subjek yang dapat diberikan fasilitas berupa pemberian paspor Rp0. Yang pertama itu CPMI, yang resmi ya Mas ya, CPMI resmi Iya. yang mau berangkat untuk pertama kali. Lalu yang kedua ada penerima beasiswa dari pemerintah. Lalu yang ketiga itu korban pelanggaran HAM berat di luar negeri. Pertanyaan persyaratan untuk CPMI sama yang penerima beasiswa pemerintah, mereka harus menyiapkan dokumen apa aja? Iya, jadi persyaratan dari CPMI yang hendak mengajukan fasilitas Rp0 itu, Iya. yang pertama dia membawa dokumen atau ID dari instansi yang berwenang, dalam hal ini mungkin BPDMI ya, dan rekomendasi dari PT Penyalur. Kalau mereka paspornya udah habis masa berlakunya, yang CPMI ataupun yang penerima beasiswa ini, kalau mau perpanjangan paspor apakah bisa Rp0 lagi Pak? Atau cuma sekali aja? Hanya 1 kali. Satu kali. Iya. Ya. Hanya 1 kali, itu bagi subjek yang tadi disebutkan ya. Iya. Itu pembuatan paspor pertama. Iya. Nah, ini untuk masa berlakunya untuk yang Rp0 ini, kan ini pertama kali Pak, kan ya sebagai penerima kita mau memaksimalkan setidaknya 10 tahun langsung gitu. Yang menentukan ini 10 tahun atau 5 tahun itu siapa? Kitanya atau pemerintahnya? Oke. Jadi khusus untuk subjek Rp0 itu kita berikan paspor biasa non elektronik yang masa berlakunya 5 tahun. Nggak bisa tuh dapat elektronik 10 tahun. Enggak, karena ada peraturan yang mengatur bahwa untuk subjek penerima fasilitas Rp0 ini diberikannya paspor biasa non elektronik 5 tahun dalam masa berlaku 5 tahun. Bicara tentang beasiswa, biasanya kan mereka kan masih dalam kategori usia remaja atau bahkan anak-anak ya. Iya. Untuk para remaja ini apakah mereka harus membawa orang tua sebagai persyaratan membuat paspor? Jadi kalau dia belum berusia 17 tahun atau belum punya KTP, itu masih dikategorikan sebagai anak yang masih harus dalam pengawasan orang tua. Harus ada orang yang bertanggung jawab atas dirinya. Kan ini kalau misal ya mohon maaf mereka anak yatim piatu gitu kan, mereka harus membawa apa aja sebenarnya? Oke, pertanyaan bagus ini. Iya. Jadi artinya kalau dia tidak punya orang tua yang bertanggung jawab atas dia, dalam hal ini yatim piatu ya, Iya. kalau dia punya saudara kandung yang sudah dianggap dewasa, berarti yang sudah punya KTP, itu bisa menjadi walinya. Atau kalau misalkan dia diasuh di panti asuhan, ada penanggung jawabnya. Atau kalau misalkan dia punya saudara dari bapak atau ibunya, berarti om atau tantenya yang mau bertanggung jawab atas dia, itu bisa menjadi anak awal. Kalau misal mereka mohon maaf tidak meninggal orang tuanya, bukan anak yatim piatu, cuman orang tuanya bercerai, Oke, dokumen siapa yang harus dibawa? ini sebenarnya akan lebih baik kalau misalkan tetap didampingi oleh kedua orang tua, karena walaupun ada putusan hukumnya kedua orang tua bercerai, tapi kan tetap statusnya orang tua kandung itu tidak lepas, tetap melekat toh. Orang tua kandung. Betul. Tapi kalau misalkan tidak bisa didampingi oleh kedua orang tua, maka kita berpatokan pada putusan hukum yang lain, yaitu
kita lihat hak asuhnya dijatuhkan atau diberikan kepada siapa, entah ayah atau ibunya. Maka itu yang secara hukum dianggap bertanggung jawab atas anak itu sampai anak itu tumbuh dewasa. Mungkin langsung saja ke segmen mitos atau fakta, Pak. Boleh. Boleh. Berarti saya jawab antara mitos atau fakta gitu. Ya, bisa jelaskan juga sedikit kenapa mitos, kenapa faktanya. Oke. Mitos atau fakta? Pemohon paspor dilarang keras memakai baju berwarna putih saat sesi foto biometrik di kantor imigrasi. Fakta. Kenapa? Karena latar belakang yang kita pakai atau background itu Warna background pada saat foto itu warnanya putih. warna ini. Betul. Jadi kalau misalkan bajunya putih, backgroundnya putih, nanti pada saat foto itu hasil cetaknya nanti akan rancu ya. Maksudnya kayak apa namanya, nyatu gitu loh Mas. Iya. Ngeblend lah ya warna bajunya sama. Iya betul. Sebagai ya paspor ini kan dokumen resmi toh. Iya. Sebagai dokumen resmi kurang pantas lah kalau misalkan hasilnya seperti itu. Jadi sebaiknya bajunya selain warna putih berkerah dan cerah gitu. Yes betul. Mitos atau fakta yang kedua, anak di bawah umur 17 tahun apakah bisa mendapatkan paspor langsung 10 tahun masa berlakunya? Mitos. Ya, jadi anak di bawah 17 tahun itu kita berikan paspor masa berlaku 5 tahun, tidak bisa langsung 10 tahun. Tidak bisa langsung 10 tahun. Betul. Dikhawatirkan dalam tumbuh kembangnya nanti ada yang berubah Oh, fisiknya secara berubah. tampilan mukanya. Fisiknya berubah. Iya. Mitos atau fakta ketiga, Pak, kalau paspor dicoret-coret sama anak kecil terus kena stempel wahana permainan dan lain-lain, itu apakah langsung masuk kategori rusak? Fakta. Fakta. Betul ya. Jadi kerusakan itu macam-macam ya. Ada yang tersobek, hilang halamannya, terbakar, kena cairan, termasuk coret-coretan ini karena dikategorikan sebagai tidak pantas lah untuk dianggap sebagai dokumen resmi. Mitos atau fakta keempat, saat difoto petugas imigrasi kita wajib senyum lebar sampai kelihatan gigi. Mitos. Senyum boleh, tapi ada ketentuannya karena ya seperti tadi saya bilang ini kan dokumen resmi. Betul. Mitos atau fakta, kalau kita pakai paspor elektronik kita bebas visa ke seluruh negara dunia. Mitos. Ya seperti yang tadi saya jelaskan, visa kan pengertian secara globalnya itu izin dari negara yang berwenang untuk mengizinkan orang asing masuk ke wilayahnya. Betul. Harus punya tujuannya dulu. Ya Bisa kita seluruh negara. Iya, kita ya sebagai calon traveler lah ya bahasanya. Kalau kita mau ke suatu negara kan ada baiknya kita mencari tahu dulu apa kita butuh visa atau tidak. Kalau butuh visa kita ajukan ke mana. Karena harus sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Kalau kita misalkan tujuannya untuk mungkin ada kegiatan bisnis atau apa ya, kita ajukannya bisnis sesuai dengan tujuan. Sekian Mbak podcast untuk episode 2 kali ini. Yeah. Terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasan yang diberikan oleh Bapak. Sama-sama. Ya, cukup sekian pembahasan podcast episode 2 Mipot kali ini. Buat kalian nih, Sobat Mido yang ingin atau yang mau bertanya tentang keimigrasian, bisa langsung cek di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. See you in the next episode. Bye-bye.